Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, pertama mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang tidak terhingga jumlahnya, yang kita tidak sanggup untuk menghitung daripada berapa banyak nikmat Allah yang telah kita pakai, daripada nikmat yang besar sampai pada nikmat-nikmat yang kita anggap kecil, nikmat yang begitu kita rasakan sampai pada nikmat yang tidak kita sadari. Terutama pada hari ini, di masa-masa yang mengkhawatirkan, yang mana Allah SWT telah takdirkan sedang terjadinya ujian, cobaan, dan mungkin azab berupa wabah penyakit. Sedangkan kita alhamdulillah masih Allah berikan kesehatan, dan Allah telah berikan pada kita kekuatan untuk melaksanakan perintah salat Jumat. Hadirin muliakan Allah Subhanahu wa taala. Perlu kita dudukkan dalam keyakinan kita bahwa tidak ada yang bisa bergerak di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Tidak satu pun makhluk sehebat apapun yang bisa berbuat kecuali dengan izin Allah. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat dengan sekehendak hatinya. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. Apa-apa yang telah dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak dikehendaki Allah tidak akan pernah terjadi. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sering kita dinasihati dalam agama ini, ketika terjadi musibah, terjadi bencana, termasuk wabah penyakit, sebenarnya itu merupakan ujian bagi orang yang beriman. Kemudian teguran ataupun peringatan bagi orang yang keliru, yang hidupnya bercampur antara ketaatan dan kemaksiatan, yang hak dan yang batil. Kemudian adalah azab bagi orang yang durhaka ataupun anti kepada Allah, orang yang menentang Allah. Dalam hadis Nabi mengatakan, sesungguhnya wabah merupakan ujian bagi orang atau azab bagi orang yang dikehendaki Allah, tetapi ujian bagi orang-orang yang beriman. Maka dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa orang selamat daripada wabah penyakit kalau Allah tetap menghendaki. Namun kita tetap berusaha bagaimana menjalankan aturannya. Pertama, aturan daripada agama ini dari Allah SWT melalui sabda Nabi. Dalam beberapa hadis Nabi mengatakan, apabila kamu mendengar
mengetahui satu wabah penyakit berkembang di satu kampung, maka kamu jangan memasuki kampung itu. Dan apabila terjadi di kampung kamu sendiri, kamu jangan keluar atau lari dari kampungmu. Maka hadirin mulia, inilah yang dipakai hari ini sebagai isolasi atau karantina. Kemudian masalah kebersihan, kita dari dahulu telah diajarkan oleh Allah. Dari sejak kecil kita diajarkan, pertama ketika berwudu kita ada sunnah wudu, cuci tangan, berkumur, istimsak atau memasukkan air ke hidung. Ini semuanya adalah aturan kebersihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kejadian ini saya akan mengingatkan kepada kita yang selama ini kita anggap remeh, yang selama ini kita anggap enteng, sebenarnya itu datang daripada Allah, perintah supaya kita menjaga kebersihan. Maka dimuliakan Allah SWT, semuanya kita serahkan kepada Allah. Selain kita banyak istighfar atas dosa-dosa kita, kita banyak doa sama Allah supaya diselamatkan kita, kampung kita diselamatkan. Kemudian kita menjaga akhlak, tingkah laku kita, ucapan kita, fikiran kita, bahkan sangka-sangkaan kita kepada Allah. Terutama pada hari ini, karena media sudah berkembang menjadi media sosial, ada Android, ada laptop, ada komputer, ada Twitter, ada Facebook, ada WA, segala macam. Maka kita jangan menelan mentah-mentah apa yang ada, yang disalurkan melalui media itu, kalau belum ada kepastian atau belum akurat. Kemudian lebih penting lagi, hadirin muliakan Allah SWT, kita jaga ketenangan kita kepada Allah, rasa takut hanya kepada Allah. Kemudian kita jangan sampai menjadikan perkara ini untuk bahan candaan, sebagaimana yang terjadi di zaman-zaman atau di kaum-kaum Nabi terdahulu. Dalam Al-Quran telah Allah banyak katakan, kaum-kaum terdahulu terjadi musibah daripada Allah, mereka mentertawakan daripada azab Allah, mereka mencandakan, menjadikan gurauan, sehingga Allah lipat gandakan azab itu. Sebagai kaum Samud, kaum Ad dan kaum-kaum lainnya, karena mereka mentertawakan azab dari Allah. Maka hadirin mulia, hari ini kita juga kadang terjebak dengan adanya virus corona atau COVID-19 ini. Banyak terjadi meme-meme di video-video di WA, di Facebook, di HP kita, di Twitter, di Telegram, di Instagram. Candaan-candaan, cemoohan-cemoohan, gurauan-gurauan yang berhubungan dengan COVID-19, yang seakan-akan mereka tidak takut dengan azab Allah ini. Mereka senang untuk mempermainkan, bahkan untuk mencari kekayaan daripada semakin banyaknya orang yang share daripada gurauan ataupun meme yang mereka buat. Hadirin mulia, ini satu hal yang sangat tidak baik, karena ini termasuk mencemooh azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi orang yang selalu hikmah, bagaimana kita harusnya memfilter mana yang baik, mana yang disukai Allah, dan mana yang tidak baik yang akan memancing murka Allah. Itu yang dapat kita sampaikan dalam khutbah kali ini. Tetap jaga keyakinan kepada Allah, jaga daripada bagaimana protokol kesehatan, karena memang itu diperintahkan agama. Kemudian yakinkan Allah SWT tidak akan pernah menimpakan sesuatu yang tidak bisa daripada hambanya untuk membebaninya atau memikulnya. Kemudian segala sesuatu yang telah dikehendaki Allah, telah dinyatakan Allah, tidak akan pernah berubah. Kalaupun ada di antara kita yang terpapar, kalau kemudian meninggal dunia karena wabah penyakit, Rasulullah menjamin mereka adalah mati syahid bagi orang yang beriman. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum tuflihun.